Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Speakers, kembali lagi bersama saya Ferdiano Putranda. Kali ini saya akan memberikan materi atau praktek terkait berita banjir. Nah, siapa nih yang pengen belajar caranya membaca berita terkait materi berita banjir? Oke teman-teman, sebelum kamu melihat video ini silakan like, share, dan juga subscribe agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat dari yang lain. Dan juga kamu informasi nih buat teman-teman Sobat Speakers yang ingin mendapatkan PowerPoint gratis ataupun teks secara gratis, silakan untuk klik link di deskripsi video ini, atau teman-teman bisa klik di bit.ly/sobatss nah, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendapatkan free PPT gratis, sehingga teman-teman bisa men-share video saya ini dan juga mendownload PPT-nya. Oke teman-teman, tanpa berlangsung lama-lama ya, kali ini saya akan mau sharing ataupun praktek bagaimana sih membacakan berita banjir ya. Terkadang kan di fenomena di musim hujan kayak gini kan banyak nih fenomena banjir, entah itu di desa maupun di perkotaan. Contohnya di Jakarta sendiri ya, buat teman-teman yang di Jakarta yang mungkin tidak lepas lah dari suasana banjir, begitu pula dengan saya juga yang di desa, tapi alhamdulillah tidak terlalu tinggi seperti di Jakarta ataupun di desa-desa lainnya. Jadi teman-teman, ini untuk pembelajaran teman-teman, mungkin latihan untuk public speaking untuk teman-teman mahasiswa ataupun pekerja. Teman-teman bisa belajar dari video saya ini. Oke, saya lanjut next saja ya. Nah, nanti di sini ada dua berita teman-teman, dua berita terkait banjir. Nah, saya akan membacakan atau mempraktekkan secara langsung bagaimana sih membaca teks berita itu. Oke. Banjir rob rendam 110 rumah warga di desa Gresik. Sorry. Masih gugup teman-teman. Banjir rob rendam 110 rumah warga di Gresik. Banjir bencana rob akibat air laut pasang kembali melanda Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Akibatnya sebanyak 110 rumah warga dan beberapa fasilitas umum di Desa Banyuwangi, Kecamatan Manyar, Gresik terendam air. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, Tarso Sagito, mengatakan terdapat 110 rumah warga di Desa Banyuwangi yang terendam banjir rob. Akibatnya air laut pasang, ketinggian air di lokasi berkisar 5 hingga 10 meter. Selain itu juga banjir rob menyebabkan jalan lingkungan desa tergenang sekitar 10 hingga 20 cm. Banjir rob di Desa Banyuwangi bukan pertama kali terjadi. Banjir serupa juga dialami warga pada pertengahan bulan Mei 2022. Saat itu rumah warga dan beberapa fasilitas umum di Desa Banyuwangi juga ikut terendam air banjir. Pihak kepolisian di Kabupaten Gresik melakukan sosialisasi mengenai bahaya banjir rob ini. Mereka mendatangi beberapa lokasi yang berpotensi tergenang saat air laut sedang pasang. Kepala Satuan Polisi Air dan Udara Kepolisian Resort Polres Gresik AKP Purlaksono datang dan juga berbincang langsung kepada nelayan yang berada di Desa Tanjung Widoro. Pihaknya menghimbau warga untuk mewaspadai bahaya yang timbul saat banjir rob melanda. Karena diperkirakan pada tanggal 24 sampai 16 Juni 2022 pasang air laut akan tinggi, sehingga disarankan warga untuk waspada. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Maritim kelas 2 Perak Surabaya sudah mengeluarkan imbauan terkait potensi terjadinya banjir dengan ketinggian air laut diprediksi dengan mencapai 130 hingga 140 cm dari permukaan laut di wilayah pesisir hingga 4 Juni 2022. Imbauan itu berlaku untuk wilayah di pesisir Gresik. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, ini mungkin bisa diulang-ulang lagi. Saya coba satu kali lagi ya. Banjir rob rendam 110 rumah warga di Gresik. Bencana banjir akibat air laut pasang kembali melanda Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Akibatnya sebanyak 110 rumah warga dan beberapa fasilitas umum di Desa Banyuwangi, Kecamatan Manyar, Gresik terendam air. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gresik, Tarso Sagito mengatakan, terdapat 110 rumah warga di Desa Banyuwangi yang terendam banjir rob akibat air laut pasang. Ketinggian air di lokasi berkisar hingga 5-10 meter. Selain itu, banjir rob juga menyebabkan jalan di lingkungan sekitar tergenang air kisaran 10-20 cm. Banjir rob di Desa Banyuwangi bukan hanya pertama kali terjadi. Banjir serupa juga dialami warga pada pertengahan bulan Mei 2022. Ratusan rumah warga dan beberapa fasilitas umum di Desa Banyuwangi juga ikut terendam air pasang laut. Pihak kepolisian di Kabupaten Gresik melakukan sosialisasi mengenai bahaya banjir. Mereka mendatangi beberapa lokasi yang berpotensi tergenang saat air sedang pasang. Kepala Satuan Polisi Air dan Udara Kepolisian Resort atau Polres Gresik, AKBP Purlaksono, datang dan berbincang langsung dengan rukun nelayan yang berada di Desa Tanjung Widoro. Beliau menghimbau warga untuk mewaspadai bahaya yang timbul, sebab diperkirakan pada tanggal 14 hingga 16 Juni 2022 pasang air laut akan semakin tinggi, sehingga disarankan untuk warga segera waspada. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 2 Perak Surabaya sudah mengeluarkan imbauan terkait potensi terjadinya banjir. Ketinggian air laut diprediksi dapat mencapai 130 hingga 140 cm dari permukaan air laut pesisir hingga 4 Juni 2022. Imbauan ini berlaku untuk wilayah di pesisir Gresik. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk news yang pertama. Teman-teman, ini adalah berita yang kedua ya. Seminggu usai banjir bandang dan longsor, 3 dusun di Sukacita masih terisolir. Banjir bandang dan tanah longsor melanda beberapa wilayah di Kabupaten Wakanda, Sulawesi Barat. Seminggu pasca bencana, warga di 3 dusun di Desa Sukacita, Kecamatan Suci masih terisolir. Dapat diketahui telah terjadi bencana banjir pada Jumat 5 November 2021 di Desa Sukacita, Kecamatan Suci, Kabupaten Wakanda. Curah hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur sebagian besar wilayah Kabupaten Wakanda sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah, yang mengakibatkan debit air sungai meningkat dan menyebabkan runtuhnya tebing sungai. Saifuddin, Kepala Desa Sukacita, menambahkan material longsor sepanjang 1 km yang menutupi akses jalan belum bisa dibersihkan karena tidak adanya alat berat yang memfasilitasi. Beliau juga mengungkapkan warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti utamanya sembako maupun air bersih. Sedangkan Kepala BPBD Kabupaten Wakanda, Limansyah, mengatakan pemerintah kabupaten masih terus mengusahakan bantuan alat berat guna bisa segera meluncur ke lokasi. Mereka juga sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait agar proses evakuasi bisa segera dilaksanakan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, sekali lagi ya. Seminggu usai banjir bandang dan tanah longsor, 3 dusun di Sukacita masih terisolir. Banjir bandang dan tanah longsor melanda beberapa wilayah di Kabupaten Wakanda, Sulawesi Barat. Seminggu pasca bencana, warga di 3 dusun Desa Wakanda, Kecamatan Suci masih terisolir. Dapat diketahui telah terjadi bencana banjir pada Jumat 5 November 2021 di Desa Sukacita, Kecamatan Suci, Kabupaten Wakanda. Curah hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur sebagian besar wilayah Kabupaten Wakanda sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah yang mengakibatkan debit air sungai meningkat dan menyebabkan runtuhnya tebing sungai. Saifuddin, Kepala Desa Sukacita, menambahkan material longsor sepanjang 1 km yang menutupi akses jalan belum bisa dibersihkan karena tidak adanya alat berat yang memfasilitasi. Dia juga mengungkapkan warga agak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama sembako maupun air bersih.
Sedangkan Kepala BPBD Kabupaten Wakanda Ilmansyah mengatakan pemerintah kabupaten masih terus mengusahakan bantuan alat berat guna bisa segera ke lokasi longsor. Mereka sudah berkoordinasi dengan pihak terkait guna proses evakuasi akses jalan bisa segera dilaksanakan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, silakan nanti diulang-ulang ya. Video-video saya ini diulang-ulang, terus panjang-panjangnya gimana. Jangan lupa nanti di-download biar teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya, di-share ke teman-teman semuanya ya kan. Dan juga jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya teman-teman. Oke, sekian dari saya Ferdiano Putranda dari Sobat Speakers undur diri. Sekian dan bye-bye.